Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 2. Hari ini apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ke-2 dan 3. Disimak ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pernahkah kalian berkunjung ke tempat wisata? Pasti semua sudah pernah ya. Banyak sekali tempat wisata yang ada di Indonesia. Di Pontianak juga ada loh. Nah, anak-anak, tempat wisata misalnya pantai, kolam renang, museum, kebun binatang, dan tempat-tempat lainnya. Berwisata bersama keluarga sangat menyenangkan. Saat berwisata, kita juga bisa bertafakur. Saat berwisata, kita tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna dan memudahkan umatnya. Saat melakukan perjalanan jauh, sebagai bentuk kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Sholat ini disebut sholat jamak. Masya Allah, sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ya. Anak-anak, ketika kita mengunjungi tempat wisata, pasti di setiap tempat tersebut mempunyai aturan. Nah, mematuhi aturan merupakan sikap yang mulia. Setiap tempat wisata memiliki aturan yang berbeda. Nah, aturan tersebut harus ditaati ya. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 146 sampai 147. Di situ terdapat sebuah bacaan wacana dengan judul Mengunjungi Istana Kepresidenan. Kita baca sama-sama ya. Ahad ini ayah mengajak Salman mengunjungi Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan ada di Kota Bogor. Istana yang berdiri kokoh dan indah itu sangat memikat hati Salman. Salman ingin masuk ke dalamnya. Hari Ahad ini istana dibuka umum. Saat memasuki gerbang istana, ayah Salman diwajibkan menyerahkan KTP. KTP adalah kartu tanda penduduk sebagai pengganti tiket masuk. Petugas di istana menjelaskan beberapa peraturan istana yang harus dipatuhi kepada semua pengunjung. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya 1. Tidak memegang barang apapun yang ada di dalam istana. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Menggunakan sepatu. Yang keempat, tidak boleh berfoto di dalam istana. Yang kelima, tidak boleh makan dan minum di dalam istana. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapian istana. Yang ketujuh, masuk dengan bimbingan pemandu istana. Demikianlah beberapa peraturan istana yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Istana adalah milik negara dan harus dijaga kelestariannya. Anak-anak, coba sekarang perhatikan beberapa gambar di bawah ini.
Coba kalian perhatikan dengan teliti ya. Mana gambar di bawah ini yang mematuhi aturan di tempat wisata? Apakah pada gambar pertama ini mereka mematuhi aturan di tempat wisata? Iya, tidak. Kenapa? Karena mereka mencoret-coret dinding pagar. Gambar yang kedua, apakah mereka mematuhi? Iya, mereka mematuhi karena mereka antri. Kemudian gambar yang ketiga, mereka memotret atau memfoto. Tadi kan diberitahu bahwa tidak boleh memoto, berarti tidak mematuhi. Nah, untuk gambar yang keempat, anak itu membuang sampah sembarangan. Iya, berarti dia tidak menjaga kebersihan dan kerapian istana. Sebagai latihan, kalian bisa kerjakan halaman 150 ya. Baik anak-anak, selanjutnya sekarang kalian buka buku kalian halaman 153 sampai 155. Di situ ada sebuah wacana yang berjudul berkunjung ke rumah kakek. Kalian baca pelan-pelan ya. Pada liburan sekolah, Salman dan keluarga bersilaturahmi ke rumah kakek di desa. Mereka bermain di sawah kakek yang luas. Di dekat sawah kakek terdapat sungai kecil. Di sungai mereka berenang bersama dan mencari ikan. Mereka bercanda dengan riang gembira. Setelah bermain di sungai, kakek mengajak Salman sekeluarga makan bersama di pinggir sawah. Mereka makan di saung berukuran besar. Paman dan sepupu Salman ikut makan bersama mereka. Saat makan, Salman melihat kerbau sedang membajak sawah. Seorang tetangga kakek bertindak sebagai pengendali sang kerbau. "Kakek, kerbau itu sedang apa?" tanya Salman. "Oh, kerbau itu sedang membajak sawah, Salman," jawab kakek. "Untuk apa sawah harus dibajak dulu, Kek?" tanya Salman lagi. "Sawah dibajak agar tanahnya gembur dan siap ditanami padi," jelas kakek sambil melihat ke arah kerbau. "Setelah sawah ditanami padi, apalagi yang harus dilakukan?" "Setelah itu, sawah diairi terus dan dibuang rumput liarnya," jawab kakek. Salman kembali bertanya ketika melihat seorang petani menyemprotkan sesuatu di sawah lain. "Petani yang sedang menyemprot itu sedang apa, Kek?" tanya Salman. "Petani itu memberi pupuk untuk padi agar tumbuh subur," jawab kakek. "Kapan kakek memanen padi?" "Setelah padinya menguning baru siap dipanen, Salman," jawab kakek. Kakek selalu bercerita kepada Salman dan adik-adiknya mengenai kerja keras petani menanam padi. Salman dan adik-adiknya sangat senang mendengar cerita kakek. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca teks, kita sekarang akan membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan tersebut. Nah, kita ketika membuat kalimat pertanyaan harus menggunakan kata tanya. Tapi kata tanya yang kita gunakan tidak boleh sembarangan. Kita harus sesuaikan dengan jawaban
yang ada pada bacaan tersebut. Apakah kalian masih ingat dengan beberapa kata tanya? Iya, beberapa contoh kata tanya di antaranya adalah berapa yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Kemudian kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana untuk menanyakan tempat. Kemudian siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Dan ada beberapa lagi kata tanya yang lainnya. Coba sekarang kalian perhatikan nomor 1. Kira-kira apa ya kalimat pertanyaannya? Yang jawabannya adalah Salman berkunjung saat liburan sekolah. Jadi, kalimat pertanyaan untuk nomor 1 adalah kapan Salman berkunjung ke rumah kakek? Iya. Jadi jawabannya Salman berkunjung saat liburan sekolah. Anak-anak, untuk nomor 2 dan 3, kalimat pertanyaannya sudah ada di dalam bacaan tersebut ya. Silahkan kalian cari dan kalian tuliskan di dalam buku kalian. Baik anak-anak, selanjutnya berdasarkan bacaan atau wacana yang berjudul berkunjung ke rumah kakek, ada kata-kata yang mungkin belum kalian pahami arti atau maksudnya apa. Ya, kalian bisa tuliskan di dalam buku kalian dan kalian cari tahu. Kalian bisa cari di internet atau bertanya dengan orang tua kalian. Nah, Ustazah akan beri contoh yang mungkin kalian belum bisa mengerti apa sih arti kata membajak misalnya, atau sawah tuh apa ya. Jadi ada kata-kata yang kalian belum bisa mengerti. Jadi kalian bisa cari dan Ustazah akan menjelaskan sedikit. Nah, kata yang pertama adalah sawah. Nah, apakah sawah itu? Ya, sawah adalah tanah yang digunakan atau digarap dan diairi untuk tempat menanam padi ya. Itu namanya sawah. Biasanya banyak di daerah pedesaan ya. Kemudian apalagi kira-kira kata yang kalian tidak paham? Ya, misalnya gembur ya, berdasarkan wacana tersebut atau bacaan tersebut. Misalnya gembur. Gembur tuh apa Ustazah? Oke, gembur adalah tanah yang berderai-derai ya, tidak keras, kemudian lembek atau lembik dan lunak sehingga mudah untuk dijadikan media pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian ada lagi kata yang kalian tidak mengerti? Ya, misalnya membajak. Apa itu membajak? Ya, membajak adalah proses menggarap tanah menggunakan alat ya yang disebut bajak. Para petani biasanya membajak menggunakan dari hewan. Misalnya hewan kerbau. Nah, pada zaman sekarang, zaman modern, para petani di pedesaan juga biasanya menggunakan sebuah alat ya, alat yang digunakan untuk
membajak ya, menggunakan mesin. Tujuan dari membajak adalah supaya tanah pada bagian bawah ya, dalam tanah yang subur itu bisa naik ke permukaan atau ke atas ya. Baik anak-anak, berdasarkan bacaan berkunjung ke rumah kakek, kalian Ustazah minta cari benda-benda yang terdapat di dalam sawah. Kalian tuliskan, kemudian tuliskan juga kegunaan atau fungsinya. Misalnya, Ustazah beri contoh ya. Cangkul. Cangkul digunakan untuk menggali atau membersihkan tanah dari rumput, dan bisa juga digunakan untuk meratakan tanah. Nah, anak-anak, kalian bisa cari benda-benda lain yang ada di sekitar sawah ya. Kemudian kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian. Mengubah pembagian menjadi perkalian. Nah, anak-anak, beberapa waktu lalu kalian sudah belajar perkalian, kemudian pembagian. Nah, sekarang Ustazah akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengubah pembagian menjadi perkalian. Contoh, anak-anak, misalnya ada 4 dibagi 2. Kuenya ada 4 dibagi orang 2. Jadi masing-masing mendapat 2. Karena 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Nah, contoh berikutnya, 6 dibagi 2. Ada 6 kue, kemudian ada 2 orang. Jadi masing-masing dapat berapa kue? Ia mendapat 3 kue, karena 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian contoh berikutnya, 8 dibagi 4 ya. Ada 8 kue misalnya, ada 4 anak. Berapa hasilnya? Iya, 2, karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, paham ya sampai di sini? Ya. Baik anak-anak, sebagai latihan kalian bisa kerjakan dan lanjutkan latihan halaman 157. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membuat hiasan ya. Hiasan dari bahan alam. Bahan alam yang ada di sekitar kita, yang tersedia di alam. Nah, kalian coba perhatikan halaman 158. Di situ ada bingkainya itu terbuat dari bahan-bahan alam ya. Nah, di situ Salman ya mengumpulkan rumput-rumputan dan daun pohon padi untuk dijadikan bingkai foto. Kalian bisa membuat benda-benda lain ya, tidak hanya bingkai foto. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini selesai. Insya Allah kita bertemu lagi ya di video selanjutnya di pembelajaran 4 dan 5, masih di subtema 4 ya. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.